Asal-usul Kabupaten Kediri. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri, melintas Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian barat Sungai Brantas dan bagian timur Sungai Brantas. Kabupaten Kediri terkenal sebagai kota tahu. Hal ini karena di Kediri disebut-sebut sebagai pelopor pembuatan tahu sejak dulu. Sebagaimana daerah lain, Kediri juga memiliki cerita asal-usul pemberian nama Kediri. Asal-usul nama Kediri sendiri banyak ragam versinya. Konon, dahulu di Kediri ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra raja di Bali. Ia menjadi Raja Medang karena menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, seperti orang Hindu lainnya, ia juga ingin bertapa. Akan tetapi, ia harus menyerahkan tahta kerajaannya terlebih dahulu. Tidak ada yang lain. Tahta kerajaan Medang akan diserahkan pada putri sematawayangnya. Ia putri yang cantik jelita, bernama Putri Diah Sangramwijaya. Akan tetapi, Putri Diah Sangramwijaya menolak keinginan ayahnya. Ia tidak punya keinginan menjadi raja. Justru sang putri ingin menjadi seorang pertapa. Ampun ayahanda, tapi hamba tidak ingin menjadi raja di sini. Hamba ingin menjadi pertapa seperti ayahanda. Baiklah anakku, jika itu keinginanmu. Beberapa waktu kemudian, sang putri meminta restu ayahandanya untuk bertapa di Gua Selomangleng. Ayahanda, hamba pamit untuk bertapa. Mohon izinkan hamba, ayahanda. Baik anakku, aku mengizinkanmu berangkat. Setelah mendapatkan restu dari ayahandanya, Putri Diah Sangramwijaya pergi bertapa di Gua Selomangleng. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kilisuci. Karena putri sematawayangnya menolak, Prabu Airlangga ingin menyerahkan tahta kerajaan Medang kepada putra dari salah satu selirnya. Namun, masalah kembali muncul. Selirnya memiliki dua orang putra yang bernama Raden Jayenggrana dan Raden Jayanegara. Melihat kedua putranya, Prabu Airlangga pun kembali bingung. Kalau aku menyerahkan tahta kerajaan pada salah satu di antara mereka, bisa jadi menimbulkan iri hati dan bahkan terjadi peperangan. Prabu Airlangga kemudian mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Tiba-tiba ia pun teringat dengan Empu Barada yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya. Dipanggilnya Empu Barada menghadap Prabu Airlangga. Dalam pertemuan itu, ia meminta Empu Barada untuk pergi ke Bali. Bapak Empu, tolong cari tahu tahta kerajaan milik ayahanda di Pulau Bali. Apakah di sana ada tahta kerajaan yang masih kosong? Baik Baginda, segera hamba laksanakan. Empu Barada pun segera menuju ke Bali. Namun, sesampainya di Bali, ternyata tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Bali sudah diberikan kepada adiknya. Kembali ke kerajaan Medang, Empu Barada pun segera menghadap Prabu Airlangga. Ampun Baginda, tahta milik ayah Baginda di Pulau Bali sudah diberikan kepada adik Baginda yang bernama Anak Wungsu. Baik Empu, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Empu sudah melaksanakan apa yang aku minta. Berhari-hari Prabu Airlangga memikirkan cara membagi kerajaannya agar adil kepada dua putranya. Akan tetapi, Prabu Airlangga tidak menemukan ide untuk membagi kerajaannya. Oleh sebab itu, Prabu Airlangga kembali memanggil Empu Barada untuk meminta saran. Ampun Baginda, ada apakah gerangan Baginda memanggil hamba? Aku belum menemukan bagaimana menyelesaikan persoalan tahta ini Bapak Empu. Tolong bantu aku membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku. Ampun Baginda, bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Medang ini menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik Bapak Empu. Tapi bagaimana caranya Bapak Empu membagi kerajaan ini menjadi dua bagian yang sama besar? Serahkan semuanya kepada hamba Baginda. Hamba yang akan mengaturnya.
Baiklah Bapak Empu, kuserahkan semua persoalan ini kepadamu. Keesokan harinya, dengan kesaktiannya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi air. Sembari terbang, ia menumpahkan air kendi itu persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi aliran air yang deras. Aliran semakin lama semakin besar dan deras hingga membentuk sebuah sungai. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan Medang terbagi menjadi 2 bagian. Ampun Baginda, hamba sudah selesai membuat batas kerajaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Terima kasih Bapak Empu, kau sudah menyelesaikan masalah ini. Setelah mendapat laporan dari Empu Barada, Prabu Airlangga pun segera menyerahkan 2 bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayengrana dan Raden Jayanegara. Kini kuserahkan tahta kerajaan kepada kalian. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai, aku serahkan kepada putraku Raden Jayangrana. Kerajaan itu aku beri nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai, aku serahkan kepada putraku Raden Jayanegara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Panjalukadiri. Setelah tahta kerajaan resmi diserahkan pada kedua putranya, Prabu Airlangga pun dengan tenang hati pergi bertapa ke Pucangan. Selama masa bertapa, ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Begitulah sikap seorang pemimpin. Ia harus menjadi pemimpin yang adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketika ditimpa masalah pun tidak panik. Ia tidak segan untuk meminta saran dari orang lain tanpa memandang status orang lain seperti yang dilakukan Prabu Airlangga. Kini, 2 tempat kerajaan tersebut menjadi Kabupaten Kediri. Nama Kediri sendiri berasal dari Kadiri. Kata diri yang berarti adek atau berdiri dan mendapat awalan K menjadi Kadiri. K dalam bahasa Jawa kuno berarti menjadi raja. Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau bersuasembada. Kabupaten Kediri adalah gabungan antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalukadiri dengan sungai berantas membelah di tengahnya dari selatan hingga ke utara dengan panjang 7 km.